Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferti Aswindra, NPM A1C019019 dari semester 4A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di kesempatan kali ini, saya mau mengajak anak-anak semua untuk belajar bersama mengenai materi penyajian data. Materi penyajian data merupakan salah satu materi kelas 7 SKP, tepatnya di semester 2 pada kurikulum 2013. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak jangan lupa berdoa dan persiapkan alat tulisnya. Pada materi penyajian data, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Di antaranya, ada data, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi, yuk simak video ini dulu ya. Berbicara tentang penyajian data, maka kita tidak akan terlepas dari istilah statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data yang dimulai dari pengumpulan data, menganalisis data, dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Nah, semua itu digunakan untuk memudahkan kepada para pembaca agar kemudian dapat menarik suatu kesimpulan atas informasi yang telah disajikan. Data-data yang dimiliki dapat disajikan dalam beberapa bentuk, di antaranya dapat berupa tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mengenal data. Sebelum menyajikan data, kita harus tahu dulu nih, apa itu data. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang kita peroleh dari suatu objek kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Metode pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, terdapat 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada wawancara atau interview. Pada metode wawancara atau interview, cara mengumpulkan data adalah dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, ada metode kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan metode ini adalah dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga ada metode observasi atau pengamatan. Cara mengumpulkan data dengan metode observasi adalah dengan mengamati objek atau kejadian secara langsung. Jenis-jenis data. Yang pertama, jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada data primer, yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang kita peroleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua, ada jenis-jenis data berdasarkan susunannya, yaitu yang pertama ada data tunggal, yang merupakan data yang belum disusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Contohnya, seperti yang anak-anak lihat, terdapat tabel yang berisi nilai dan frekuensi, di mana nilainya ini belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Kemudian ada data kelompok. Data kelompok ini merupakan data yang sudah kita susun atau sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Contohnya, seperti tabel yang anak-anak lihat, terdapat tabel yang berisi berat badan dan frekuensi, di mana berat badannya di sini sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval, sehingga
sehingga menjadi beberapa kelompok kelas interval, yaitu 46-50, 51-55, dan seterusnya. Kemudian, jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Contoh, warna, pekerjaan, dan jenis kelamin. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, juga merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Contohnya, umur, pengukuran tinggi badan, dan jumlah benda. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal data yang akan kita bahas sama-sama. Bu Heri adalah seorang dokter spesialis jantung. Beliau selalu mencatat banyak denyut jantung pasiennya setelah memeriksanya. Bu Heri mengumpulkan data banyak denyut jantung pasiennya melalui metode. Kita jawab, dari soal kita ketahui bahwa Bu Heri itu mencatat banyak denyut jantung pasiennya setelah memeriksanya. Artinya, Bu Heri ini langsung mengamati pasiennya. Jadi, dalam mengumpulkan data banyak denyut jantung pasiennya, dilakukan melalui metode observasi. Mengapa metode observasi, Bu? Karena, seperti materi yang kita pelajari sebelumnya, mengenai metode dalam pengambilan data yang kita ambil melalui pengamatan, itu merupakan metode observasi.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tabel. Apa itu tabel? Tabel merupakan daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Macam-macam tabel. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Contoh, tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Tabel ini merupakan contoh dari tabel baris kolom, karena hanya memiliki satu kolom, yaitu hanya kolom jenis alat tulis, dan memiliki beberapa baris, yaitu ada pulpen, pensil, penghapus, dan penggaris. Selanjutnya, ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contohnya, tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Nah, jika anak-anak perhatikan, tabel ini memiliki dua kolom, yaitu kolom laki-laki dan kolom perempuan. Oleh karena itu, karena tabel ini memiliki lebih dari satu kolom, tabel ini termasuk tabel kontingensi. Kemudian, ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya, tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nah, pada tabel ini, pada bagian nilainya sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada rentang nilai dari 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan seterusnya. Karena data pada tabel ini telah dibagi menjadi beberapa kelompok, oleh karena itu, tabel ini merupakan tabel distribusi frekuensi. Di sini Ibu juga sudah menyiapkan contoh soal mengenai tabel. Yuk kita bahas sama-sama ya. Diketahui data tentang nilai ulangan harian matematika dari 36 siswa adalah sebagai berikut. Sajikanlah data di atas dalam bentuk tabel. Dari data-data pada soal, kita ketahui bahwa nilai ulangan 50 ada 2 siswa, nilai ulangan 55 ada 7 siswa, nilai ulangan 60 ada 2 siswa, dan seterusnya. Dari data-data yang sudah kita ketahui ini, bisa kita langsung sajikan ke dalam bentuk tabel dengan cara kita buat tabelnya, kemudian kita buat kolom yang berisi nilai ulangan harian matematika, yaitu berisi nilai ulangan para siswa, ada 50, 55, 60, dan seterusnya. Kemudian kita buat juga frekuensinya. Frekuensi itu merupakan jumlah siswa yang mendapat nilai ulangan tersebut. Misal, frekuensi 2 pada nilai ulangan 50, berarti ada 2 siswa yang mendapat nilai ulangan 50. Setelah semua data kita masukkan ke dalam bentuk tabel, dapat anak-anak lihat ini merupakan data pada soal yang sudah kita sajikan ke dalam bentuk tabel.
belajar mengenai diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat diagram garis diantaranya, pertama, untuk menggambar diagram garis, yang kita perlukan adalah sumbu mendatar atau sumbu X dan sumbu tegak yang saling tegak lurus atau sumbu Y. Sumbu mendatar menyatakan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menyatakan nilai data pengamatan dalam suatu pengamatan tertentu. Selanjutnya, gambar titik sesuai waktu pengamatan dan nilai pengamatan pada bidang XY. Kemudian, kita hubungkan titik-titik yang ada sehingga diperoleh suatu diagram garis. Di sini sudah ada contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis yang akan kita bahas sama-sama. Suhu badan restu selama 10 hari ditunjukkan oleh tabel berikut. Perintahnya adalah, yang pertama, buatlah diagram garisnya, hari keberapakah suhu terendah restu, dan hari keberapakah suhu tertinggi restu. Yuk kita jawab sama-sama ya. Dari data tabel pada soal, didapat diagram garis suhu badan restu adalah sebagai berikut. Dapat anak-anak lihat bahwa pada sumbu X atau sumbu horizontal merupakan waktu atau hari, yaitu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Kemudian pada sumbu vertikal atau sumbu Y itu merupakan suhu badan restu, yaitu ada suhu 35 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, dan seterusnya. Sekarang kita hubungkan antara waktu dan suhu badan, yaitu misalnya pada hari pertama suhu badan restu itu adalah 35 derajat Celcius. Jadi kita buat titik antara hari pertama dan 35 derajat Celcius. Dapat anak-anak lihat ya. Begitupun seterusnya, kita buat juga titik-titik yang menghubungkan antara waktu dan suhu badan restu. Setelah semuanya kita buat titik-titiknya, sekarang kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk diagram garis. Nah, sekarang dapat anak-anak perhatikan lagi bahwa terlihat suhu terendah restu itu terjadi pada hari pertama, yaitu pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, suhu tertingginya itu terjadi pada hari ke-9, yaitu pada suhu 38,5 derajat Celcius.
kita akan belajar mengenai diagram batang. Diagram batang biasanya kita gunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan dan data tahunan. Data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang mewakili frekuensi nilai tertentu. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin panjang persegi panjang yang diwakilinya. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari diagram batang. Jenis-jenis diagram batang. Yang pertama, diagram batang vertikal. Pada diagram batang vertikal, nilai atau nama data terletak pada sumbu horizontal, dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut terletak pada sumbu vertikal. Ini merupakan bentuk dari diagram batang vertikal. Yang kedua, ada diagram batang horizontal. Pada diagram batang horizontal, nilai atau nama data terletak pada sumbu vertikal, dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut terletak pada sumbu horizontal. Ini merupakan bentuk dari diagram batang horizontal. Langkah-langkah pembuatan diagram batang. Pertama, kita atur sumbu secara horizontal dan secara vertikal. Untuk grafik batang vertikal, kita tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal, dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Begitupun sebaliknya dengan grafik batang horizontal. Selanjutnya, buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Kemudian, beri nama diagram balok tersebut berdasarkan data yang ada. Nah, sekarang Ibu sudah punya contoh mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang yang akan kita bahas sama-sama. Contohnya adalah, jika di SMA Negeri 1 terdapat data murid sebagai berikut, buatlah diagram batang vertikal sesuai dengan data di atas. Untuk membuat diagram batang vertikal, atau dalam hal ini adalah kelas, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, kita letakkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Dan untuk setiap frekuensinya, yang dalam hal ini adalah 400, 340, dan 295, kita letakkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Kemudian, kita hubungkan antara nama data dan setiap frekuensinya dengan cara membuat semacam persegi panjang atau balon yang menghubungkan setiap nama datanya dan setiap frekuensinya. Sehingga bisa anak-anak lihat, ini merupakan bentuk diagram batang vertikal yang telah kita buat dari data pada soal.
diagram lingkaran biasa. Ini merupakan bentuk dari diagram lingkaran biasa, di mana setiap datanya berbentuk misalnya ada 30 siswa, 20 siswa, dan sebagainya. Yang kedua, diagram lingkaran dalam derajat. Ini merupakan bentuk dari diagram lingkaran dalam derajat. Contohnya, ada drum band, 60 derajat, basket, 15 derajat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada diagram lingkaran dalam presentase. Ini merupakan contoh bentuk dari diagram lingkaran dalam presentase, di mana setiap datanya berbentuk persen, yaitu ada 21%, 17%, dan sebagainya. Pertama, kita akan membahas mengenai diagram lingkaran biasa. Pada diagram lingkaran biasa, berisi angka yang menyatakan jumlah dari data tersebut, di mana rumusnya adalah data yang digunakan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total. Bisa anak-anak lihat, ini merupakan bentuk dari diagram lingkaran biasa yang berisi di dalamnya ada data para siswa, ada 4 siswa, 5 siswa, 7 siswa, dan 3 siswa. Yang kedua, kita akan membahas diagram lingkaran dalam derajat. Pada diagram lingkaran dalam derajat, diagram lingkarannya menampilkan derajat atau besar sudut daerahnya untuk menyatakan jumlah dari data tersebut, di mana rumusnya adalah besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Bisa anak-anak lihat, ini merupakan bentuk dari diagram lingkaran dalam derajat, di mana setiap data di dalamnya berbentuk derajat, yaitu ada 21 derajat, 26 derajat, dan sebagainya. Dan jenis yang ketiga adalah diagram lingkaran dalam presentase. Pada diagram lingkaran dalam presentase, diagram lingkarannya menampilkan persen daerahnya untuk menyatakan jumlah dari data tersebut, di mana rumusnya adalah besar presentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Bisa anak-anak lihat, ini merupakan bentuk dari diagram lingkaran dalam presentase, di mana setiap data di dalamnya berbentuk persen, yaitu ada 21%, 26%, 16%, dan sebagainya. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal mengenai diagram lingkaran yang akan kita bahas sama-sama ya. Laporan penjualan dealer sepeda motor selama 5 tahun disajikan dalam tabel sebagai berikut. Perintahnya, buatlah diagram lingkaran dalam presentase dari data tersebut. Dari data soal dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2009 banyak sepeda motor terjual adalah sebanyak 155, pada tahun 2010 sebanyak 170, tahun 2011 sebanyak 185, tahun 2012 sebanyak 150, dan pada tahun 2013 sebanyak 145, sehingga banyaknya sepeda motor terjual dari tahun 2009 sampai 2013 adalah sebanyak 805. Untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk presentase dari data ini, kita bisa menggunakan rumus besar presentase, yaitu sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%, di mana frekuensi dalam hal ini adalah banyak sepeda motor terjual, yaitu ada 155, 170, 185, 150, dan 145. Dan jumlah datanya adalah total dari banyak sepeda motor terjual, yang dalam hal ini adalah 805 dikali 100%. Kita mulai hitung pada tahun 2009. Rumusnya tadi adalah frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%, sehingga 155 dibagi 805 dikali 100% sama dengan 19,25%, atau kita bulatkan menjadi 19%.
Begitupun untuk tahun 2010, tahun 2011, 2012, dan 2013. Setelah semua datanya kita dapatkan dari hasil perhitungan tadi, dapat kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran, sehingga bisa anak-anak lihat ini merupakan bentuk diagram lingkaran dalam bentuk presentase dari data yang sudah kita cari atau sudah kita hitung. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak dapat bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus belajarnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.